Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang materi himpunan. Apakah sudah ada yang mempelajari materi himpunan tadi malam? Sudah, Bu. Oh iya Jessica. Kalau begitu, apa yang kamu ketahui tentang himpunan? Jadi, himpunan merupakan kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Bisa diberi contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Misal, himpunan siswa gemar bermain piano dan himpunan hewan berkaki dua. Bagus, terima kasih Jessica. Jadi seperti itu ya anak-anak, contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bu. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang materi himpunan. Silakan diperhatikan ya. Iya, Bu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi himpunan. Materi himpunan itu sendiri terdiri dari beberapa subbab. Di antaranya, yang pertama, himpunan dan notasinya. Yang kedua, anggota himpunan. Yang ketiga, himpunan bagian. Dan yang keempat, himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan nol. Yang kelima, diagram Venn. Dan yang keenam, irisan dan gabungan dua himpunan. Yang terakhir, hubungan antar himpunan. Pengertian himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas, yaitu dapat dibedakan mana yang bukan. Contoh, kumpulan bunga-bunga indah. Di situ tidak dapat kita sebut himpunan karena bunga indah itu relatif. Artinya, bunga indah menurut seorang belum tentu indah menurut orang lain. Yang kedua, rombongan siswa SMP MUHI yang berwisata ke Pulau Dewata adalah himpunan. Mengapa? Sebabnya ialah siswa-siswi yang berwisata ke Pulau Dewata dapat diketahui dengan jelas. Untuk menyatakan suatu himpunan, terdapat 3 cara. Yang pertama, yaitu dengan suatu kalimat. Yang kedua, notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, mendaftar anggota-anggotanya. Dan untuk memberi nama pada suatu himpunan, pada umumnya digunakan lambang huruf kapital. Contoh, H adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia sebelum pemilu 2009. Nyatakan himpunan tersebut dengan ketiga cara di atas. Yang pertama, dengan suatu kalimat. H merupakan himpunan dari tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia sebelum pemilu 2009. Yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. H merupakan himpunan dari X, sebagaimana X merupakan tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia sebelum pemilu 2009. Yang ketiga, dengan mendaftar anggota-anggotanya. H merupakan himpunan dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Perlu diingat, setiap benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota atau unsur atau elemen himpunan tersebut. Untuk ikon atau lambang dapat dilihat pada tampilan di atas. Contoh, H adalah himpunan huruf-huruf pada kata merdeka. Maka H adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas huruf-huruf M, E, R, D, E, K, dan A. Huruf M, E, R, D, E, K, dan A termasuk anggota himpunan H. Banyaknya anggota himpunan H ditulis dengan NH. Banyaknya anggota himpunan H adalah 6 buah, yaitu M, E, R, D, E, K, dan A. Ditulis NH sama dengan 6. Himpunan dengan banyak anggota berhingga disebut himpunan hingga. Dan himpunan dengan banyak anggota tidak berhingga disebut himpunan tidak berhingga. Selanjutnya, himpunan bagian. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. A merupakan himpunan hewan. B merupakan himpunan hewan berkaki 4. C merupakan himpunan hewan berkaki 4 yang bertelur. Misalkan A, B, dan C adalah sebagai berikut. A merupakan himpunan dari kucing, anjing, buaya, kura-kura, burung. B merupakan himpunan dari kucing, anjing, buaya, kura-kura, sama dengan himpunan dari buaya, kura-kura. Jika kita perhatikan, setiap anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Ditulis B himpunan bagian dari A.
Dan setiap anggota himpunan C merupakan anggota himpunan P, ditulis C himpunan bagian dari B. Namun, kita tidak dapat menuliskan A himpunan bagian dari B, karena ada anggota A yang bukan merupakan anggota B, yaitu burung. Oleh karena itu, himpunan yang demikian ditulis A bukan himpunan bagian dari B. Selanjutnya, menentukan banyak himpunan bagian. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. A merupakan himpunan dari A. Banyaknya himpunan bagian ada dua, yaitu himpunan A dan himpunan kosong. A merupakan himpunan dari A, B. Banyaknya himpunan bagian ada 4, yaitu himpunan A, himpunan B, himpunan A, B, dan himpunan kosong. A merupakan himpunan dari A, B, C. Banyaknya himpunan bagian ada 8, yaitu himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, himpunan A, BC, dan himpunan kosong. Contoh, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A jika A merupakan himpunan dari 1, 2, 3. Jawab, NA sama dengan 3. Jadi, N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Himpunan bagian dari A adalah sebagai berikut. Himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3, himpunan 1, 2, 3, dan himpunan kosong. Selanjutnya yaitu himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan nol. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan simbol tersebut. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga himpunan universal dan disimbolkan S atau U. Himpunan nol merupakan himpunan yang hanya memiliki nol sebagai anggota himpunannya. Contoh-contoh himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan nol. Yang pertama yaitu himpunan kosong. Jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B, nyatakan dalam notasi himpunan L. Penyelesaian, H merupakan himpunan kosong karena tidak ada nama hari yang dimulai dengan huruf B. Selanjutnya himpunan semesta. Himpunan R memiliki anggota 3, 5, 7. Himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan R diantaranya adalah A. Himpunan R dengan anggota 3, 5, 7. B. Himpunan R dengan anggota bilangan ganjil. C. Himpunan R dengan anggota bilangan cacah. D. Himpunan R dengan anggota bilangan prima. Yang ketiga yaitu himpunan nol. Contoh dari himpunan nol yaitu himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1 dan juga himpunan bilangan bulat antara -1 dan 1. Selanjutnya diagram Venn. Himpunan dapat dinyatakan dalam bentuk gambar yang dikenal sebagai diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris pada tahun 1834 sampai 1923 bernama John Venn. Dalam membuat diagram Venn yang perlu diperhatikan yaitu himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas persegi panjang. Setiap himpunan yang dibicarakan ditunjukkan oleh kurva tersebut. Setiap anggota ditunjukkan dengan noktah atau titik. Bila anggota suatu himpunan banyak sekali, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Berikut adalah contoh-contoh penggambaran dalam diagram Venn. Berikutnya irisan dan gabungan. Pengertian irisan dua himpunan, jika himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4 dan himpunan Q dengan anggota 3, 4, 5, maka 3 dan 4 adalah anggota sekutu dari B dan Q. Sedangkan 1 dan 2 menjadi anggota P tetapi bukan anggota Q, dan 5 menjadi anggota Q tetapi bukan anggota P. Himpunan yang memuat semua anggota sekutu dari P dan Q disebut irisan dari P dan Q. Ditulis seperti contoh di atas. Irisan P dan Q adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota P sekaligus anggota Q. Ditulis dengan notasi pembentuk himpunan sebagai berikut.
P irisan Q dengan anggota X sebagaimana X merupakan anggota P dan X merupakan anggota Q. Contoh dari irisan yaitu himpunan A dengan anggota bilangan asli yang kurang dari 6 dan B dengan anggota 2, 4, 6. Tentukan A irisan B. Penyelesaian himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B dengan anggota 2, 4, 6. Maka A irisan B adalah anggota 2 dan 4. Gabungan dua himpunan. Gabungan dari dua buah himpunan akan menghasilkan suatu himpunan baru yang anggotanya terdiri dari anggota kedua himpunan tersebut. Operasi gabungan pada himpunan disimbolkan dengan simbol seperti pada gambar. Misalkan himpunan B dengan anggota 2, 3, 4, 5 dan himpunan Q dengan anggota 1, 2, 4, 6, maka P gabungan Q adalah anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gabungan dari P dan Q adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat pada P atau Q. Ditulis dengan notasi pembentuk himpunan P gabungan Q dengan anggota X sebagaimana X merupakan anggota P atau X anggota Q. Komplement. Misalkan himpunan S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan himpunan Q dengan anggota 2, 3, 4. Himpunan S yang anggotanya selain anggota himpunan Q adalah 1, 5, 6, 7. Himpunan bagian dari S ini disebut komplement Q dan ditulis Q komplement. Hubungan antar himpunan. Yang pertama, himpunan saling lepas atau saling asing. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling asing atau saling lepas jika himpunan tersebut tidak memiliki anggota yang sama. Yang kedua, himpunan berpotongan. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling berpotongan jika memiliki anggota yang sama atau anggota persekutuan, tetapi masih ada anggota lain pada masing-masing himpunan yang tidak sama. Himpunan yang berpotongan dilambangkan dengan simbol irisan. Yang selanjutnya, himpunan sama. Dua himpunan tidak kosong dinyatakan sama apabila memiliki anggota himpunan yang sama. Dan yang terakhir, himpunan ekuivalen. Dua himpunan tidak kosong dinyatakan ekuivalen jika banyak anggota dari kedua himpunan tersebut sama. Contoh, yang pertama, himpunan saling lepas atau saling asing. Himpunan A dengan anggota 1, 3, 5, 7, 9 dan himpunan B dengan anggota 2, 4, 6, 8. A dan B dua himpunan saling lepas atau saling asing karena tidak memiliki anggota yang sama. Contoh yang kedua, himpunan berpotongan. Himpunan A dengan anggota A, I, U, E, O dan himpunan B dengan anggota A, B, C, D, E, F. Anggota persekutuan A dan B yaitu A dan E, sehingga A irisan B. Contoh yang ketiga, himpunan sama. Himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4 dan himpunan B dengan anggota 4, 2, 1, 3, maka A sama dengan B. Contoh yang terakhir, himpunan ekuivalen. Himpunan A dengan anggota A, B, C, D dan himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, maka NA sama dengan NB. Nah, jadi itu ya anak-anak materi tentang himpunan. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Baik, kalau begitu, jika sudah jelas, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama anak-anak.